Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Miss Lisa's class. Okay guys, today we study about narrative text. Jadi hari ini kita belajar tentang teks naratif. Apa sih itu narrative text? Nah, jadi narrative text adalah narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, naratif teks adalah cerita atau dongeng yang bersifat imajinatif atau bersifat hayalan yang tujuannya adalah hanya untuk menghibur seseorang. Nah, sekarang ada beberapa tipe teks naratif yang biasa kita temui, yaitu yang pertama ada fairy tales, dongeng, yang kedua ada folk tale, cerita rakyat, yang ketiga ada fable, cerita binatang, dan terakhir ada legend atau legenda. Sekarang, apa itu fairy tales dan bagaimana contohnya? Oke, Miss kasih tahu. Pertama ada fairy tales, yaitu Snow White. Jadi, fairy tales adalah cerita dongeng yang bersifat hayalan. Maksudnya hayalan di sini, cerita ini nggak ada di dunia nyata, nggak ada di real life. Jadi Snow White, Cinderella, nah itu termasuk cerita fairy tales. Nah, yang kedua, ada contoh dari folk tale atau cerita rakyat. Yang salah satunya ada cerita Malin Kundang. Oke, next, kita contoh dari fable, yaitu cerita tentang binatang. Contohnya ada cerita dari The Ant and the Grasshopper. Jadi, sebuah cerita atau dongeng tentang binatang itu adalah fable. Cerita kancil dan lain-lain itu juga termasuk di dalam cerita The Fable. Oke, selanjutnya contoh dari cerita legenda. Nah, biasanya cerita legenda itu menceritakan asal-usul suatu tempat. Nih, contohnya ada The Legend of Tobalik, asal-usul Danau Toba. Oke, selanjutnya kita bahas tentang tujuannya atau the purpose. Oke, kita fokus dulu ke tulisan yang warna kuning ya. Written for, purpose, social function, dan intention. Jadi, kalau ada kata-kata itu di dalam soal, berarti soal itu menanyakan tentang tujuan atau tentang the purpose. The purpose, the text, oke? Nah, biasanya tujuannya ini ada 4. Yang pertama, to amuse, yaitu menghibur. Sama juga tuh. Yang kedua, to entertain, itu juga menghibur. Jadi, tujuannya adalah menghibur seseorang. Itu sama aja ya, yang satu yang dua. Nah, yang ketiga, ada to teach us to have good character. Nah, jadi biasanya dalam sebuah cerita itu ada tokoh-tokohnya ya yang memiliki karakter tertentu. Nah, itu bisa kita ambil pelajarannya dari karakter tersebut. Yang keempat, ada to make us learn something from the story. Jadi maksudnya ini untuk membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut. Biasanya di setiap cerita ada moral value atau apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tersebut atau apa sih yang bisa kita pelajari nih dari cerita tersebut. Jadi itulah tujuan yang harus kita ketahui dalam belajar naratif teks. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang language features atau ciri-ciri naratif teks atau ciri-ciri kebahasaannya ya. Yang pertama ada adverb of time. Nah, di situ ada once upon a time atau one day atau long time ago. Jadi, kalau ada kata-kata ini di dalam suatu cerita itu udah pasti teks naratif. Oke, yang kedua itu pasti dia past tense. He lived in the jungle. Nah, itu menggunakan ed ya, kayak live. Nah, itu ada ed-nya. Atau kita menggunakan verb to. He saw a big house. Nah, itu salah satu ciri dari teks naratif. Yang ketiga ada specific karakter
Ada Aladdin dan ada Snow White. Jadi di teks naratif itu ada tokoh yang spesifik khususnya, ya kan? Paham ya, kayak seperti Aladdin ataupun Snow White. Nah, yang ketiga ada action verb, yaitu ada saw, killed, dan carry. Itu biasanya verb to, menggunakan verb to. Nah, ada juga time conjunction, ada then, when, and then dan lain-lain. Dan yang terakhir direct speech, ada why are you crying my friend, atau oh God let me come out. Nah, maksud direct speech ini menggunakan kata petik atau kata bicara langsung. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari naratif teks. Nah, selanjutnya kita akan membahas menganalisa ya, contoh langsung dari teks naratif. Nah, di situ ada cerita dari The Hungry Mouse. Nah, ada kan itu one day. Nah, itu salah satu dari ciri-ciri language features tadi ya. Ada found, itu verb to. Nah, ada tuh, oh God, let me come out. How can I come out? Nah, ada tanda petiknya kan itu? Nah, itu juga termasuk dari ciri-ciri teks naratif. Jadi, ini The Hungry Mouse bisa dibilang adalah teks naratif. Nah, selanjutnya ada contoh dari teks Cinderella. Nah, sekarang kita menganalisis generic structure-nya ya dari teks Cinderella ini. Nah, kita lihat paragraf pertama terlebih dahulu ya. Di sana ada awalan once upon a time, berarti itu menceritakan tentang waktunya. Juga ada pengenalan tokohnya, yaitu Cinderella and stepmother and stepsister. Jadi bisa dibilang paragraf pertama itu ada pengenalan tokoh dan pengenalan waktu. Jadi berarti paragraf pertama adalah paragraf orientation. Karena orientation menceritakan tentang pengenalan tokoh dan pengenalan waktu. Sedangkan di paragraf kedua ada her stepmother and stepsister treat her badly. Ibu tirinya Cinderella dan saudara tirinya Cinderella memperlakukan Cinderella buruk. Nah, itu sudah masuk masalah kan? Dan one day a prince of kingdom invite all girls to the ball. Cinderella want to go there, but she didn't have beautiful dress. Pangeran mengundang semua gadis untuk datang ke pesta. Cinderella juga ingin pergi ke sana, tapi dia tidak memiliki baju yang bagus. Nah, di sini di paragraf kedua timbullah masalah. Pertama ibu tirinya dan saudara tirinya memperlakukan Cinderella buruk, dan masalah kedua yaitu Cinderella tidak punya baju yang bagus untuk datang ke pesta yang diundang pangeran. Jadi di paragraf kedua kita simpulkan adalah paragraf complication, timbullah masalah. Oke, next ke paragraf ketiga, yaitu ada a fairy godmother help her, she change her dress into beautiful ones. Then Cinderella come to the ball, a prince fall in love with her, they got married and live happily ever after. Nah, jadi di sini di paragraf ketiga ada seorang peri yang membantu Cinderella. Dia membantu mengubah bajunya menjadi baju yang bagus. Dan kemudian Cinderella pergi ke pesta bertemu pangeran, dan pangeran jatuh cinta kepada Cinderella dan mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia. Nah, di paragraf ketiga ini ada solusinya. Solusinya itu ada peri yang membantu Cinderella. Jadi dikatakan paragraf ketiga adalah resolution. Itu aja untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.